Selamat pagi semuanya, sehat selalu ya, tetap semangat belajar. Hari ini Mister akan mengajar di bab keempat dan poin yang keempat metode penelitian. Tetapi hari ini Mister akan membahas metode kuantitatif. Silahkan menyimak video terkait metode penelitian kuantitatif. Lalu, apa sih sebenarnya metode penelitian kuantitatif itu? Metode penelitian kuantitatif merupakan jenis penelitian yang melibatkan pengambilan data secara statistik, sehingga dapat dilakukan perhitungan dan interpretasi yang dapat disajikan dalam bentuk grafik, diagram, tabel, dan pengujian hipotesis. Kemudian, menurut Kasiram, dalam bukunya Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif tahun 2008, beliau menjelaskan bahwa penelitian kuantitatif adalah suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui. Penelitian kuantitatif menitik beratkan pada adanya variabel-variabel sebagai objek penelitian, dan variabel-variabel tersebut harus didefinisikan secara jelas. Penelitian kuantitatif memerlukan adanya hipotesis dan pengujiannya yang kemudian akan menentukan tahapan-tahapan berikutnya, seperti penentuan teknik analisis dan formula statistik yang akan digunakan. Jenis penelitian kuantitatif lebih berfokus pada data-data yang berupa angka yang nantinya akan dijelaskan maknanya. Setiap kegiatan penelitian kuantitatif selalu dilakukan melalui tahapan-tahapan berlandaskan metode ilmiah. Adapun tahapan-tahapan dalam penelitian kuantitatif adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah rumusan masalah. Merumuskan masalah, karena tanpa adanya masalah tidak akan terjadi sebuah kegiatan penelitian. Sebuah penelitian dilakukan untuk memecahkan suatu permasalahan. Pada umumnya, masalah yang diajukan adalah berupa pertanyaan-pertanyaan atau bisa juga dalam bentuk pernyataan-pernyataan. Permasalahan bisa diajukan dalam bentuk deskriptif, asosiatif, dan kooperatif. Bahkan untuk satu penelitian bisa diajukan ketiga-tiganya, bergantung pada tujuan yang ingin dicapai dalam sebuah penelitian. Lalu selanjutnya, yang kedua adalah mengkaji teori keilmuan. Kajian teori berkaitan dengan bidang ilmu yang dijadikan dasar perumusan masalah. Peneliti menelusuri konsep-konsep dan prinsip-prinsip ataupun teori-teori dari berbagai literasi, literatur, baik buku, jurnal, dan sumber lain yang berkaitan dengan variabel dan masalah yang akan diteliti. Kajian teori menjadi dasar dalam merumuskan kerangka berpikir, dalam melihat hubungan antara variabel yang satu dengan variabel-variabel yang lain sebagai modal untuk membuat dugaan-dugaan sementara. Dugaan-dugaan sementara ini biasanya kita sebut dengan hipotesis, seperti itu. Lalu tahapan metode penelitian kuantitatif yang ketiga adalah mengajukan hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara atas pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah penelitian. Rumusan hipotesis dapat menjadi acuan dalam proses pengumpulan data yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah yang ingin dipecahkan dalam suatu penelitian. Dalam rumusan masalah, peneliti dituntut untuk dapat memperkirakan bagaimana hasil penelitiannya nanti, atau lebih mudah dikatakan bahwa hipotesis adalah kesimpulan dari penelitian yang belum terbukti kebenaran. Jadi gampangnya dugaan sementara. Tuh. Lalu yang keempat yakni verifikasi. Melakukan verifikasi data empirik. Dalam proses verifikasi data empirik, data yang diverifikasi adalah data dari lapangan yang diperlukan untuk menguji hipotesis. Dalam proses verifikasi data, ada beberapa hal yang harus diketahui, yaitu apakah bentuk datanya, apakah data nominal atau ordinal, interval, atau data rasio. Kemudian, dari mana asal data itu diperoleh. Kemudian selanjutnya, bagaimana cara atau teknik untuk memperoleh data tersebut, serta apa alat atau instrumen
yang digunakan untuk menjaring data tersebut. Setelah itu, data yang terkumpul dapat diolah dan dianalisis dengan cara tertentu sebagai bahan untuk menguji hipotesis. Oke, selanjutnya untuk yang terakhir yakni tahapan dalam penelitian kuantitatif adalah kesimpulan. Menarik kesimpulan merupakan langkah terakhir dalam penelitian, yaitu dengan menggeneralisasi seluruh temuan penelitian atau hasil penelitian menjadi beberapa kalimat yang efektif. Jadi kesimpulan pada hakikatnya adalah jawaban atas rumusan masalah yang telah dibuat sebelumnya. Jadi untuk isi kesimpulan ini harus bisa menjawab dari rumusan masalah yang sudah dipaparkan sebelumnya. Lalu yang selanjutnya yakni asumsi penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif didasarkan pada asumsi sebagai berikut, yakni menurut Nana Sujana dan Ibrahim tahun 2001. Yang pertama yakni bahwa realitas yang menjadi sasaran penelitian berdimensi tunggal, fragmental, dan cenderung bersifat tetap sehingga dapat diprediksi. Yang kedua, variabel dapat diidentifikasi dan diukur dengan alat-alat yang objektif dan baku. Lalu yang selanjutnya yakni karakteristik penelitian kuantitatif. Menurut Kasiram tahun 2008, karakteristik penelitian kuantitatif adalah sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan pola berpikir deduktif, yakni rasional, empiris, atau top down. Hal ini berarti berusaha memahami suatu fenomena dengan cara menggunakan konsep-konsep yang umum untuk menjelaskan fenomena-fenomena yang bersifat khusus. Lalu yang kedua, logika yang dipakai adalah logika positivistik dan menghindari hal-hal yang bersifat subjektif. Lalu yang ketiga, prosedur penelitian mengikuti prosedur yang telah direncanakan. Keempat, tujuan dari penelitian kuantitatif adalah untuk menyusun ilmu nomatik, yaitu ilmu yang berupaya membuat hukum-hukum dari generalisasinya. Lalu yang kelima, subjek yang diteliti adalah data yang dikumpulkan dan sumber data yang dibutuhkan, serta alat pengumpul data yang dipakai sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Lalu yang keenam, pengumpulan data dilakukan melalui pengukuran dengan menggunakan alat yang objektif dan baku. Ketujuh, melibatkan penghitungan angka atau kuantifikasi data. Lalu karakteristik penelitian kuantitatif yang kedelapan yakni peneliti menempatkan diri secara terpisah dengan objek penelitian, dalam arti dirinya tidak terlibat secara emosional dengan subjek penelitian. Lalu yang kesembilan, analisis data dilakukan setelah semua data terkumpul. 10. Dalam analisis data, peneliti dituntut untuk memahami teknik statistik. Lalu yang terakhir yakni ke-11, hasil penelitian berupa generalisasi dan prediksi lepas dari konteks waktu dan situasi. Nah, seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, bagaimana, sudah pahamkan tentang apa itu penelitian kuantitatif? Oke, untuk saat ini see you next time, dan nanti Mister akan membahas untuk materi selanjutnya.